Pustaka Al-Ilmu, Jalan Bungu Raya, nomor 42, Perumnas Bekasi, telepon 706 75 299. Iya. Bapak-bapak para hadirin sekalian, sekedar promo tentang indahnya hidup di bawah naungan sunnah. Judul yang sangat menarik. Dan ada satu hal yang menggelitik ketika satu pertanyaan saya lontarkan pada jamaah. Apa yang antum maksud dengan sunnah? Mayoritas menjawab, dilakukan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Kalau kita kaitkan dengan judul ini, pengertian sunnah yang memang menurut definisi para fuqaha tadi itu enggak nyambung. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dan merasakan indahnya hidup di bawah naungan yang dilakukan berpahala, enggak dilakukan enggak apa-apa, malas gitu. Maka kalau kalimat ini kita terjemahkan dengan benar bahwa sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW dalam segala aspek, maka akan sangat menarik. Indahnya hidup di bawah naungan cara-cara Rasulullah SAW, baik dalam berkata-kata, dalam beribadah, bermuamalah, akhlak, terutama segala aspek dalam kehidupan kita. Jadi sekalian, kita ikuti indahnya hidup di bawah naungan sunnah, dan mudah-mudahan kita akan menemukan jawabannya bagaimana sesungguhnya keindahan itu bisa kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para asatidzah yang saya muliakan, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar di mana kita dapat berkumpul, bertemu, membahas
pembahasan yang sangat besar sekali yang menjadi dasar dalam Islam. Bahkan kita tidak akan dapat memahami atau mengenal Islam dan mengamalkannya dan mendakwakannya tanpa sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dasar inilah yang hampir-hampir telah hilang dari dada-dada kaum muslimin. Sikap dan cara beragama yang sungguh telah jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti cara-cara beragama dengan mempergunakan akal semata, tidak berarti bahwa Islam meninggalkan akal, menyampingkan akal, merendahkan akal, tidak. Tapi menjadikan akal sebagai asas di dalam beragama sebuah kesesatan yang nyata dan dalam. Kita beragama dengan akal-akal kita. Kita pun beragama dengan perasaan kita. Kita beragama dengan mengikuti tradisi khalayak ramai, kebiasaan manusia, adat istiadat dan seterusnya. Seperti kita sering dengar perkataan yang beredar di masyarakat kita, kalau disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berbicara tentang sunnah, maka ada lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Nanti akan saya jelaskan apa makna dari sunnah ini secara lengkap. Sering kita dengar orang mengucapkan, apa salahnya kalau saya mengerjakan seperti ini? Bukankah perbuatan ini baik? Bukankah niat kami ini baik? Daripada kita tidak melakukan sesuatu, maka kita akan melakukan ini dan seterusnya. Semuanya ini kan keluar dari ra'yu akal pikiran semata, bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah mengisi di masjid kita ini beberapa waktu yang lalu mengenai riwayat Al-Imam Al-Syafi'i, yang kita umumnya di negeri kita ini, Malaysia dan sekitarnya, mengaku bermadhab, berintisab, menyandarkan diri kepada Al-Imam Al-Syafi'i. Maka ada beberapa riwayat yang saya bawakan yang dicatat oleh para ulama, seperti Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Manaqib Al-Imam Al-Syafi'i, atau Al-Imam Ibn Abi Hatim di kitabnya Adab Al-Syafi'i, dan di lain-lain kitab para ulama, bahawa Al-Imam Al-Syafi'i selalu keluar dari lisannya qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Sehingga pernah terjadi perdebatan antara beliau dengan dua orang tokoh ashabul ra'i, yaitu Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi.
Kata Abu Thawr yang kemudian menjadi tilmid terbaik Al-Imam Asy-Syafi'i, mengatakan senantiasa Al-Imam Asy-Syafi'i mengucapkan qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Sampai datang gelap malam, lalu kami rujuk, kami tinggalkan bid'ah kami dan kami mengikuti Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i berdebat dengan seorang tokoh Jahmiyah yang bernama Bishr bin Ghiyath Al-Marisi, yakni Bishr bin Ghiyath Al-Marisi mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Allah ada di mana-mana tempat. Jadi mereka menghilangkan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Lalu Syafi'i bertanya kepada Bishr, apakah yang engkau dakwahkan ini, yang engkau seru manusia untuk mengikuti mazhabmu, manhajmu ini, ada dalil dari kitab Alkitab, ada keterangannya dari Alkitab Al-Quran, awis sunnah, atau dari sunnah? Apakah ini sebuah kewajiban yang Allah wajibkan? Hal wajadta 'anis salaf, apakah engkau dapati dari salaf, perkataan kaum salaf yang seperti ini? Bishr menjawab, tidak. Kata Syafi'i, engkau telah mengakui kesalahanmu. Ini sikap dan cara beragama, ya. Oleh karena itu mengandalkan akal semata sangat bertentangan dengan, yakni akal semata yang dijadikan sebagai asas dasar, yang seharusnya wahyu baru akal. Maka kita akan berbicara mengenai sunnah. Tadi telah disinggung oleh Ustaz Arif. Seringkali kita salah paham terhadap lafaz sunnah. Katanya apa itu sunnah? Ya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini seringkali. Padahal sunnah secara lughah, secara bahasa, artinya at-tariqah, as-sirah, jalan atau perjalanan. Ini secara lughah, baik ditinjau dari perjalanan yang baik atau perjalanan yang tidak baik. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah yang hasanah dan sunnah yang sayyi'ah. Secara lughah arti as-sunnah at-tariqatu atau as-sirah, jalan atau perjalanan yang ditempuh oleh seseorang. Menurut istilahiyah syar'iyyah, dia mempunyai dua arti, dua makna. Yang pertama, sunnah adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Demikian juga dengan sifat-sifat beliau. Ini arti atau makna sunnah yang pertama. Maka arti atau makna sunnah yang pertama ini muradif atau sama dengan arti hadis. Karena hadis adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan pada arti atau makna yang pertama. Sunnah adalah dari qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fi'il beliau dan takrir beliau. Sunnah dalam arti yang kedua sesuai artinya secara lugah bahasa, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan beliau, yakni perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan Islam, mengajarkan Islam, mempraktikkan Islam dan seterusnya secara keseluruhannya, dari manhaj cara beragama beliau, akidah beliau, peribadatan beliau, muamalat beliau, adab dan akhlak beliau secara menyeluruh tentang al-Islam. Sunnah dalam arti yang kedua ini lebih luas artinya dari yang pertama. Perjalanan kehidupan beliau di dalam mengajarkan Islam, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam itu sendiri. Islam yang meliputi seluruh ajarannya, ya akidahnya, ya ibadahnya, ya muamalatnya, ya adab, akhlak dan seterusnya. Maka sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Dikatakan fulanun ala sunnah, si fulan berada di atas sunnah. Ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulanun ala bid'ah, si fulan berada di atas bid'ah, yakni tidak, perjalanan kehidupan din agama Islamnya tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini arti sunnah secara istilahiyah syar'iyyah. Dia mempunyai dua arti. Arti yang pertama tadi sama dengan hadis, tidak ada perbedaan. Arti yang kedua lebih luas. Karena dia mencakup seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam mengajarkan Islam, mendakwakan Islam. Dan ini yang menjadi lawan bagi bid'ah. Karena bid'ah adalah sesuatu keyakinan atau perbuatan yang sama sekali tidak ada asal usulnya dari al-Islam. Apabila kita telah paham ini, maka kita wajib mengetahui bahawa kewajiban kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan, bacakan beberapa hadis
yang menjelaskan kepada kita bahwa lafaz dari sunnah dan hadis langsung telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz sunnah dan hadis telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan maksudnya. Di antaranya sabda beliau, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati." Barang siapa yang hidup sesudahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Maka hendaklah dia berpegang dengan sunnahku. Dengan sunnahku. Kan ini menjelaskan bahwa mereka yang berselisih ini menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah ma'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan lain-lain, banyak sekali para imam seperti Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Malik, hadis yang saya kira kita telah banyak menghafalnya, telah hafal. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selama-lamanya kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya, sunnah Rasulullah. Ini disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu." Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan lain-lain. Hadis yang lain, "Man haddatsa anni bihaditsin yura wa fil lafdhin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin wa fil lafdhin fahuwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis, beliau menyebut hadis yang telah diketahui sesungguhnya hadis itu palsu, kemudian dia membawakan juga, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Dalam salah satu lafaz, maka dia termasuk salah seorang dari dua pendusta. Dia membuat hadis palsu itu dan yang membuat hadis palsu itu, dan dia yang menyampaikannya, yang membawakannya. Dari beberapa hadis ini, hadis terakhir ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, kita mengetahui bahwa lafaz sunnah dan lafaz hadis telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui maksudnya itu. Oleh karena itu, antara keduanya, sunnah dalam arti yang pertama dan sunnah dalam arti yang kedua, tidak pernah terpisahkan, harus berjalan bersama, harus berjalan bersama. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis, yakni sunnah dalam arti yang pertama, dia berada di atas sunnah secara hakiki.
Jadi tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis atau sekalianlah dengan ayat-ayat Al-Quran tidak berarti dia berada di atas sunnah. Belum tentu dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah dalam arti yang pertama sebagai dalil bagi sunnah dalam arti yang kedua. Saya ambil contoh. Kita salat, masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Ditanya oleh seseorang, sunnah, yang dimaksud dengan pertanyaan sunnahkah ini, yakni adakah ini ketetapannya dari Rasulullah SAW atau tidak ada? Jadi saudara masuk masjid, salat tahiyatul masjid, saudara ditanya, apakah ini sunnah, yakni sunnah Nabi SAW atau tidak? Bukan bertanya tentang hukum, tapi bertanya tentang adakah salat ini ditetapkan oleh Nabi SAW atau tidak. Saudara menjawab, sunnah. Yang saya kerjakan ini adalah sunnah Nabi SAW. Saudara ditanya lagi, mana dalil? Keterangan dalilnya itu mana? Saudara membacakan hadis di Bukhari dan Muslim. Sah hadisnya dan tepat penggunaannya, tepat penggunaannya, diterapkan sesuai pada tempatnya. Karena tidak setiap orang yang membawakan perkataan yang hak itu berada di atas kebenaran. Al-Quran dan Sunnah hakun, hak. Tetapi tidak setiap orang yang membawakan keduanya berada di atas kebenaran. Belum tentu. Saya ambil contoh yang sangat menarik sekali. Khawarij yang mengangkat senjata pada zaman Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mengkafirkan Ali dan Uthman dan sahabat-sahabat yang lain. Dia membawakan ayat Al-Quran. Dalil dia adalah ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Ini kalimat yang hak. Tidak seorang pun di antara kita yang berani menolaknya. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin. Kalimat yang hak. Yang engkau bawakan itu adalah kalimat yang hak. Urida bihal batil, tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Ayat itu ditafsirkan olehmu, disesuaikan dengan kemauanmu. Lihat perkataan Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Saudara bisa cek ini langsung di kitab Sahih Muslim. Di kitab Sahih Muslim, di bagian Kitabuz Zakat, di bagian Kitabuz Zakat, Imam Muslim memberikan bab khusus tentang hadis-hadis Khawarij. Kalau kita baca satu persatu akan ketemu di situ. Apa yang saya bacakan ini, lihat. Apa yang salah dari Khawarij ini? Pemahamannya. Pemahaman yang sangat buruk. Karena itu dia tidak berjalan di atas sunnah. Ahmadiyah Al-Qadiani ma'ruf bagi kita. Ini murtad, kaum murtaddin yang mengaku menjadi, yang mengangkat Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab sebagai nabi. Padahal ayat Al-Quran telah jelas mengatakan khataman nabiyyin wa Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyyin. Saya mau tanya,
Apakah Ahmadiyah mengingkari ayat itu? Dia mengatakan saya tolak ayat ini? Tidak. Dia tetapkan itu, ayat itu, tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Dia tidak menolak ayat itu. Apakah dia menolak Al-Quran yang ada pada kita? Tidak. Tapi ditafsirkan sesuai dengan tafsirannya. Baru-baru ini saya berdialog dengan salah seorang Ahmadiyah yang meminta kepada saya secara berdua, tidak di hadapan umum, karena ini mungkin lebih dapat mengena untuk masuk ke hati. Dia tidak tolak ayat ini, tetapi dia tafsirkan khatam di situ adalah perhiasan atau cincin. Karena kami berdialog di perpustakaan terbesar di Asia Tenggara ini, maka saya tunjuk hampir seluruh kitab tafsir dan lughatul Arab. Tetap dia mengatakan bahwa khatam di sini adalah cincin. Yang saya mau jelaskan sama para asatidzah yang saya muliakan adalah bahwa tidak setiap orang yang membawakan al-haq, Al-Quran dan hadis berada di atas kebenaran kalau tidak dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Khawarij membawakan ayat Al-Quranul Karim, ahli-ahli bid'ah besar membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tetapi ditafsirkan sesuai dengan penafsirannya sendiri. Tidak ada metode. Contoh lain, orang mengadakan salat, mengerjakan salat nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban untuk banyak hadis. Saudara bertanya, sunnah? Orang itu menjawab, sunnah. Mana dalil? Ini dia. Dikeluarkanlah sejumlah hadis yang menjelaskan adanya salat nisfu Sya'ban. Saudara tentu bertanya lagi, sahih hadis itu? Sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kebanyakan diam, tidak bisa menjawab. Mari dipulangkan kepada ahlinya, para ulama, dalam mengamalkan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Hadis, tanyakan kepada ahli hadis. Hadis ada isnadnya, tidak serampangan sembarangan orang membawakannya. Dicek, dilihat. Kata ulama dahulu mengatakan al-isnadu minad din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada isnad, maka siapa saja dapat ngomong apa saja yang dia mau ngomongkan, dia mau bicarakan seenaknya. Maka ditanya dalam Islam, sammu rijalakum, sebutkan rijal kamu. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban maudhu, palsu. Silakan saudara baca, saya sebutkan beberapa kitabnya. Pertama, kitab Al-Mawdu'at oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Yang kedua, kitab Al-Lalil Masnu'ah oleh Imam Suyuti. Kemudian yang ketiga, kitab Tanzihul Syari'ah oleh Al-Imam Ibnu Araq.
khususnya di kitab Al-Mawdu'at, Imam Ibnu Jauzi menjelaskan tentang isnadnya, dan seluruh hadis yang berbicara tentang ini maudhu'. Dan berarti tidak berada di atas sunnah, tapi yang menjadi lawan bagi sunnah yaitu bid'ah. Contoh lain, seorang membawakan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa beliau puasa pada hari Senin. Beliau menjawab, itulah hari kelahiran saya dan diturunkan Al-Quran pada hari itu. Hadis ini yang pertama mengenal hadis ini kan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para sahabat yang pertama mengenal hadis ini, yang menyampaikan kepada manusia juga para sahabat. Hadis ini termaktub di kitab Sahih Muslim. Sahabat mendengar dari Nabi SAW, kemudian menyampaikan sesama mereka, saling menyampaikan satu dengan yang lain. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah di sini. Pernahkah salah seorang dari mereka menafsirkan hadis yang mulia ini untuk peringatan Maulid Nabi SAW? Sampai mati kita cari tidak akan ketemu. Saya berani mengatakan sampai mati. Kenapa? Karena maulid tidak pernah ada kecuali pada abad ke-4 Hijriyah. Coba lihat. Itu mereka berdalil dengan hadis tapi tidak berada di atas sunnah. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemahaman yang buruk, yang menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti Khawarij membawakan hadis, membawakan ayat Al-Quran, tapi ditafsirkan sesuai dengan kemauannya, sehingga Ali mengatakan apa yang kau katakan adalah batil. Karena seluruhnya juga membawakan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis. Tapi apakah berada di atas sunnah atau tidak? Karena itu terdapat hikmah yang sangat-sangat dalam sekali ketika Rasulullah SAW mengiringi sunnahnya, perjalanan kehidupannya dengan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lanjutan hadis yang pertama saya bacakan tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang mewakili sekalian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Addu 'alaiha dengan dhamir kata ganti mufrad, bukan alaihima, padahal yang disebut dua. Coba perhatikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dua, ada huruf waw ataf penghubung. Addu, peganglah. Addu 'alaiha, harusnya kan alaihima, tapi Nabi katakan alaiha, yang menunjukkan bahwa yang pertama kali menerapkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling paham sunnah Rasulullah SAW, mereka terapkan dalam hidup dan kehidupan mereka, dan mereka dakwakan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu addu 'alaiha, tidak alaihima. Ini hikmah yang besar sekali, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak tertipu dengan perkataan Khawarij yang membawakan ayat Al-Quran
untuk memperkuat, mengkokohkan mazhabnya. Ali mengatakan kalimatu haqqin, yang engkau bacakan, engkau bawakan adalah kalimat yang hak, Al-Quranul Karim, urida bihal batil. Oh, luar biasa ini luar biasa betul. Ini pemahaman yang sangat tinggi sekali. Karena Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, di sini sering tertipunya kita. Sehingga orang bawakan ayat, bawakan hadis, tapi disesuaikan dengan pemahamannya. Sehingga kita sangka mereka ayat Quran dan hadis haqqun. Tapi orang yang membawakannya belum tentu berada pada hak. Seperti tadi saya katakan, contoh tadi hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pernahkah ada seorang sahabat selama perjalanan mereka, perjalanan kehidupan sahabat itu kan lama setelah Nabi, 100 tahun, 1 abad. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriyah. Perjalanan sahabat sampai 1 tahun, sampai 100 tahun, berarti sampai tahun 110 atau 110 Hijriyah. Maka setelah 111 Hijriyah, tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi. Tidak seorang pun di antara mereka yang merayakan peringatan Maulid ini. Berganti dengan masa tabi'in, berakhir pada tahun 170-an kurang lebih. Generasi ketiga datang, tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini yang disebutkan oleh Nabi sebaik-baik umatku, dalam hadis yang derajatnya bukan hanya sahih saja, sahih mutawatir, diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, dikeluarkan oleh para a'immah ahlul hadis, ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, banyak sekali. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain beliau SAW mengatakan yakni khairu ummati, sebaik-baik umatku qarni, yang hidup di zamanku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka at-tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik tidak pernah merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh bin ajaib, tampil pada abad ke-15, orang membawakan hadis tadi, mengumumkan di atas mimbar atau dalam bentuk tulisan dengan lisan dan tulisan, mengatakan ini dalil untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, kalau kita mempergunakan dalil-dalil akliyah saja tanpa nakliyah, maka akan tertolak. Karena kalau saudara dihadapkan pertanyaan, manakah yang saudara akan ikuti? Sahabatkah atau orang ini? Tentu dengan cepat saudara menjawab, saya sahabat. Itu dalilnya hadis, tetapi tidak berada di atas sunnah. Kenapa tidak berada di atas sunnah? Karena pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan, yang diajarkan dan dipraktekkan Nabi SAW, yang didakwakan oleh beliau, dan diajarkan, dipraktekkan dan didakwakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah. Karena itu selama 300 tahun, 50 tahun atau 60, 360 tidak pernah kenal maulid. Bagaimana kaum muslimin akan mengenal ajaran yang seperti itu, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
para asatidzah yang saya muliakan, maka kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam kitabnya yang mulia. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan hampir di 40 tempat dalam Al-Quran, itu kurang lebih, Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Di antara seperti firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul berikan kepada kamu, terimalah, dan apa yang beliau cegah, tinggalkan. Beri apa yang beliau larang, tinggalkan. Ada yang menarik tentang ayat yang mulia ini. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di kitab sahih keduanya, Abdullah bin Mas'ud menceritakan sebuah hadis melaknat orang-orang, wanita-wanita yang minta ditato. Jadi orang-orang yang mentato dan minta ditato, yang mencukur alisnya, yang mengkikir giginya, yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melaknatnya. Rasulullah SAW melaknatnya. Lalu sampai kabar kepada seorang wanita bahwa Ibnu Mas'ud melaknat orang yang mengerjakan apa yang ia sebutkan itu. Saya mendengar engkau mengatakan bahwa engkau melaknat ini dan itu. Iya. Kenapa aku tidak melaknatnya padahal dia termaktub dalam kitabullah? Wa huwa fi kitabillah. Lihat, perhatikan baik-baik. Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa fi kitabillah, dia berada di kitabullah. Kalau saudara membuka lembaran ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, apakah saudara dapati larangan mentato? Enggak. Larangan mencukur alis? Enggak. Larangan mengkikir gigi? Tidak. Secara lafaznya. Oleh karena itu Ummu Ya'qub berkata kepada Ibnu Mas'ud, saya telah membaca kitabullah dari awal sampai akhir, saya tidak dapati. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau engkau betul-betul membacanya, pasti engkau akan mendapatinya. Tidakkah engkau membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Lihat ketinggian pemahaman para sahabat terhadap kitabullah dan sunnah Nabi-Nya SAW dan hubungan keduanya. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat besar, berdalil dengan ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, untuk menerima seluruh hadis sahih yang datang secara terperinci, yang secara letter lucknya tidak ada dalam ayat Al-Quran. Karena ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat berpegang dengan keumuman dan kemutlakan ayat untuk menerima seluruh hadis yang datang secara terperinci yang mengenai permasalahan yang tidak tersebut secara terperinci di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah, berdalil dengan ayat Quran untuk menolak hadis-hadis sahih, mengatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan hadis ini bertentangan dengan ayat. Para sahabat tidak. Lihat Ibnu Mas'ud, dia mengatakan wa huwa fi kitabillah, dan itu berada di kitabullah.
Padahal tidak ada. Ummu Yakub sendiri melihat-lihat ayat Quran, enggak ada. Kata Ibnu Mas'ud, kalau engkau betul-betul membaca ayat Al-Quran, pasti engkau akan dapati. Tidakkah engkau pernah membaca ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Lihat, ini pemahaman yang sangat-sangat tinggi. Karena tidak mungkin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kalau ada kaum muslimin yang mengatakan demikian, maka orang yang paling gembira mendengarnya adalah al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara adalah pertama manusia yang sangat gembira mendengar kaum muslimin ada hadis atau sunnah yang bertentangan dengan kitabullah. Karena dengan demikian mereka akan dapat membatalkan kitabullah, yang dengannya mereka akan dapat membatalkan Islam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan dapat di dalamnya pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak sekali. Al-Quran memerintahkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Berpegang dengan sunnah. Kalau ada sunnah bertentangan dengan Quran, berarti antara satu ayat dengan ayat dalam Al-Quran akan terjadi kontradiksi, pertentangan. Al-Quran mengatakan man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Al-Quran juga mengatakan wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika adh-dhikra, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran ini litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyin, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Berarti kedudukan sunnah demikian sangat tingginya sekali dalam Islam. Dia yang akan menjelaskan tentang Al-Quran. Kita tidak mungkin akan dapat memahami, bahkan katakanlah mustahil dapat memahami, mengamalkan, mendakwakan Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat ini dalam surat An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada manusia. Apa yang Allah turunkan kepada manusia? Al-Qur'anul Karim. Itu Al-Quranul Karim. Nah, kalau terjadi pertentangan antara sunnah atau hadis yang sahih dengan syarat hadisnya sahih dan belum dimansukh, dihapus hadisnya, hukumnya hadis sahih, betul-betul sahih, dikatakan bertentangan dengan Al-Quran, maka akan terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Oleh karena itu para ulama, sebelumnya saya bawakan sebuah hadis yang besar sekali, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law asbaha fikum Musa thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikuti Musa dan meninggalkan aku, pasti kamu akan tersesat.
Karena yang Allah wajibkan setelah diutusnya beliau adalah mengikuti beliau. Kita beriman kepada seluruh para nabi, kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada Ibrahim, kepada Nuh dan semuanya. Namun Nabi yang diutus kepada kita, bahkan untuk seluruh umat manusia, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kita pada hari ini, kemudian kita mengikuti Musa, kita tahu siapakah Musa itu? Nabi yang azima, Nabi yang sangat besar, ulul azmi. Kita ikuti Musa, tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La dhalaltum, kata Nabi, la dhalaltum, pasti kamu akan tersesat. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Oleh Imam Ahmad. Bagaimana kalau kita mengikuti yang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh kerana itu, para ulama mengatakan bahwa Islam itulah sunnah, dan sunnah itu Islam. Di antaranya Imam Al-Barbahari di kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Apa maknanya? Maknanya seseorang tidak mungkin akan dapat memahami, mengamalkan, mendakwakan dinul Islam tanpa sunnah. Karena dinul Islam agamanya para nabi dan rasul, yang Allah wajibkan manusia beragama dengan agama Islam. Dakwah seluruh para nabi dan rasul mengajak kepada tauhid dan masuk ke dalam dinul Islam yang ditutup dan diakhiri dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau adalah orang yang paling paham tentang Islam. Dan penjelasan beliau adalah sunnah. Penjelasan beliau adalah sunnah. Maka kan tidak mungkin kita dapat mengenal Islam tanpa sunnah dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apabila kita berjalan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kita akan mengenal Islam yang sesungguhnya, yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan secara khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk seluruh umat manusia, membawa mukjizat yang terbesar. Kalau kita tidak berjalan di atas sunnah, maka kita tidak akan mengenal Islam dalam arti yang sesungguhnya, karena telah dicampuri dengan berbagai macam kekeruhan, kekotoran, bid'ah-bid'ah syirkiyat, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Maka apabila kita berjalan di atas sunnah, maka kehidupan kita adalah kehidupan Islami pada diri, keluarga dan masyarakat. Baik ditinjau secara ilmu, amal dan dakwah, baik secara garis besar maupun secara tafsil, ijmali maupun tafsil. Sebab kalau kita menyimpang dari sunnah, maka kita tidak akan mengenal Islam. Kalau kita tidak mengenal Islam, maka perjalanan kehidupan kita bukan Islami. Kalau demikian, maka kitanya, orang per orang atau keluarga atau masyarakat,
niscaya akan jauh dari sunnah seperti yang kita saksikan, walaupun pahit kita mengucapkannya. Jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah indahnya kehidupan kita kaum muslimin ketika kita berjalan di atas sunnah. Tinjauan secara ilmu, amal dan dakwah. Karena ketika kita meninggalkan sunnah, ketika kaum kita meninggalkan sunnah, maka yang beredar di masyarakat adalah yang bukan sunnah, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itulah yang dikenal sebagai Islam oleh masyarakat kita. Itulah Islam. Karena di atas namakan Islam, mengatasnamakan Islam, maka meratalah kejahilan atau kebodohan terhadap Islam itu sendiri. Maka pengenalan terhadap sunnah membuat kaum muslimin mengerti tentang Islam, berilmu tentang Islam. Dan kalau demikian, maka yang kedua akan memberikan kekuatan yang sangat besar pada diri, keluarga dan masyarakatnya. Tidak akan keadaan seperti sekarang diperbudak, dihina oleh orang-orang di luar Islam, karena jauhnya kaum muslimin dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hilang kelemahan, hilang kekuatan, berganti dengan kelemahan. Yang ketiga, kalau kita berjalan di atas sunnah, kita paham akan sunnah, maka dengan izin Allah akan berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Karena mengenal Islam, karena yang kita dakwakan al-Islam. Seringkali kita ditanya, apa itu Islam? Mungkin kalau para asatidzah akan sanggup menjawabnya. Tapi masyarakat kita, kaum muslimin, ketika ditanya apa itu Islam, mereka tidak mengerti apa itu Islam. Islam yang mereka amalkan, Islam yang diamalkan oleh bapak dan kakek dan nenek moyang mereka, mengikuti tradisi, jauh dari nur, cahaya dan hidayah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena bagaimana mungkin kita akan mendakwakan Islam keluar ketika kita tidak mengenal Islam? Maka yang keempat, apabila kita tidak berjalan di atas sunnah, yang ada hanyalah bid'ah yang menjadi lawan bagi sunnah itu. Maka kehidupan kita pun dipenuhi dengan berbagai macam bid'ah. Dari hari ke hari, keseharian peribadatan kita penuh dengan bid'ah. Karena kalau jauh dari sunnah, karena tadi kita telah belajar, sunnah adalah menjadi lawan bagi bid'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kita dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an